Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring kali ini bersama saya Ahmad Maliki dengan mata pelajaran Quran Hadis untuk kelas 11. Kali ini kita akan membahas bab 1 tentang hakikat penciptaan manusia. Sebelum memulai belajar, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui WA dan Classroom dengan penayangan video slide ditambah aplikasi KineMaster, siswa mampu menjelaskan isi teks atau slide, menerangkan isi teks bacaan, menyusun teks tulis yang terkait topik hakikat penciptaan manusia. Lanjut kepada peta konsep. Peta konsep hakikat penciptaan manusia ada 5. Ada 6. Yang pertama, menganalisis Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang kedua, menganalisis Quran Surah An-Nahl ayat 78. Yang ketiga, menganalisis Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-32. Yang keempat, menganalisis Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang kelima, menganalisis hadis tentang penciptaan manusia. Yang keenam, perilaku orang yang memahami penciptaan manusia dan keikhlasan dalam beribadah. Oke, masuk pembahasan yang pertama. 1. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungan dari Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14, mari kita baca teks ayatnya dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Nah, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Lanjut kepada analisis ayat. Quran Surah Al-Mu'minun ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai unsur pertamanya, proses pertumbuhannya di dalam rahim, kemudian menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Sebuah rangkaian proses yang sekaligus menunjukkan keharusan adanya kerjasama yang baik antara kedua orang tua. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Selanjutnya pada ayat 13 dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah atau air mani. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma dan air mani kaum perempuan disebut dengan sel telur atau
ovum. Dan ketika bertemu dalam proses pertumbuhan, keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Selanjutnya pada ayat 14 dijelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan dalam waktu tertentu yaitu 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula 40 hari, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Lalu selama kurun waktu tertentu 40 hari, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging, dan akhirnya tumbuh berkembang menjadi anak manusia. Sebagaimana telah disebutkan juga dalam ayat tersebut, kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Pembahasan yang kedua yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 78. Sebelum kita memahami secara mendalam tentang kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 78, mari kita baca teks ayatnya dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ajrakum min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Lanjut penjelasan ayat. Kandungan dari ayat 78 surah An-Nahl ini masih erat kaitannya dengan makna dari surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tadi. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika seorang manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, manusia dibekali dengan atribut pelengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Atribut-atribut tersebut ialah berupa 3 unsur penting dalam proses pembelajaran bagi manusia, yakni pertama pendengaran, kedua penglihatan, dan ketiga hati atau akal pikiran. Dalam ayat di atas, indera pendengaran disebutkan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala sebab pendengaran adalah unsur utama yang pertama kali dipergunakan oleh orang yang akan belajar untuk memahami segala sesuatu. Dalam proses memahami dan mempelajari segala sesuatu, manusia akan dapat menangkapnya dengan indera pendengaran yang diperkuat dengan penglihatan dan akhirnya disimpan dalam hati sebagai ilmu pengetahuan. Sekian pembelajaran kita pada kali ini, semoga dapat bermanfaat. Pembahasan selanjutnya insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.